Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Arifin, NIM saya 12320800073. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang telah saya analisis. Oke, di sini yang saya analisis ada 3 jurnal. Jurnal pertama yaitu berjudul Studies Procedure when Solving Problem Text based on the Periodic Table and a Tracking Study. Nah, untuk jurnal yang kedua itu berjudul A Smartphone Game to Promote Self-Learning in Chemistry. Dan jurnal yang ketiga yaitu berjudul Developing and Playing Chemistry Games to Learn about Elements, Compounds, and the Periodic Table, Elemental Periodica, Compoundica, and Groupica. Nah, di sini ada permasalahan pokok dari masing-masing jurnalnya. Nah, untuk jurnal yang pertama, permasalahan pokoknya yaitu kemampuan siswa sekolah menengah dalam menggunakan tabel periodik sebagai alat dasar induktif untuk memecahkan masalah dan menyimpulkan sifat unsur masih rendah dan kurang teliti. Nah, untuk jurnal yang kedua, yaitu permasalahannya kesulitan siswa SMA di Thailand dalam mengingat tabel periodik karena keterbatasan waktu belajar, metode hafalan yang membosankan, dan kurangnya sumber belajar mandiri yang menarik dan efektif. Nah, untuk jurnal yang ketiga, di sini permasalahannya yaitu kimia sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Maka diperlukan metode pembelajaran alternatif yang dapat membuat pembelajaran konsep-konsep kimia inti seperti unsur, tabel periodik, dan senyawa menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada alasan permasalahannya diteliti dari masing-masing jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama, alasannya diteliti karena pemahaman tabel periodik adalah tujuan kurikuler inti dalam kimia. Nah, penelitian ini penting untuk mengungkap akar permasalahan mengapa siswa gagal memanfaatkan secara optimal yang berdampak pada literasi kimia mereka. Nah, untuk yang jurnal yang kedua, alasan permasalahannya diteliti karena penguasaan tabel periodik sangat krusial untuk ujian masuk universitas dan pembelajaran kimia lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan belajar mandiri yang lebih menarik dan mudah diakses seperti game berbasis smartphone. Nah, untuk jurnal yang ketiga, alasan permasalahannya diteliti karena game edukasi telah terbukti sebagai alat pedagogis yang efektif untuk menangkap minat siswa, mengembangkan keterampilan kolaboratif, dan menurunkan kecemasan terhadap pelajaran kimia. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian jurnal yang pertama yaitu untuk memetakan keterampilan pemecahan masalah dan strategi yang digunakan siswa saat menyelesaikan tugas berbasis tabel periodik dengan fokus pada perhatian visual mereka dan masalah yang mereka hadapi. Nah, untuk jurnal yang kedua, tujuan penelitiannya yaitu merancang dan mengembangkan game smartphone bernama Chemistry Pop untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri tentang nama unsur, golongan, periode, dan pembentukan senyawa kimia dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, untuk jurnal yang ketiga, di sini tujuan penelitiannya untuk mengembangkan dan menguji serangkaian 3 game, yaitu Elemental Periodica, Groupica, dan Compoundica yang komprehensif untuk membantu siswa mempelajari banyak konsep kimia yang saling terkait secara menyeluruh dan menyenangkan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada kerangka teoritik yang mendukung permasalahannya. Nah, untuk jurnal yang pertama, penelitian ini menggunakan eye tracking sebagai metode untuk menganalisis proses kognitif dan perhatian visual yang dikombinasikan dengan retrospective think aloud atau RTA untuk mendapatkan wawasan kualitatif tentang strategi dan masalah siswa. Nah, untuk jurnal yang kedua, penelitian ini didukung oleh teori game-based learning dan serious game yang menekankan bahwa permainan dapat membuat aktivitas belajar lebih menarik, mendorong pembelajaran aktif, dan meningkatkan memori serta motivasi siswa. Untuk jurnal yang ketiga, penelitian ini berlandaskan pada teori bahwa permainan edukasi dapat mempromosikan pembelajaran aktif dan konstruktif, serta cocok untuk berbagai gaya belajar, termasuk visual. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ada subjek, metode, dan prosedur. Untuk jurnal yang pertama, subjeknya adalah 8 siswa sekolah kejuruan
sekitar 15-16 tahun, desain penelitian ini menggunakan metode eye tracking dan RTA, di mana siswa menyelesaikan 3 tugas masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sementara gerakan mata dan komentar mereka direkam. Nah, untuk jurnal yang kedua, di sini subjek penelitiannya adalah 102 siswa program IPA, di mana metode yang digunakan adalah Research and Development. Nah, dimulai dari tinjauan literatur dan wawancara guru, kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan pengembangan game menggunakan Unity, kemudian diuji coba dan dievaluasi. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga, subjek penelitiannya adalah 250 siswa kelas 9 sampai 12 dan 30 orang guru. Nah, di mana metode yang digunakan adalah studi kasus selama acara Chemistry Games Day, yang dimana dilaksanakan secara selama 2 hari, di mana peserta memainkan 3 game yang telah dikembangkan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada instrumen dan pengumpulan data. Di mana untuk jurnal yang pertama, instrumennya adalah 3 tugas masalah berbasis tabel periodik yang ditampilkan di layar komputer. Dan data dikumpulkan melalui perekam gerakan mata atau eye tracker dan wawancara RTA yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan setiap tugas dari level-level tersebut. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua, instrumen utamanya adalah prototype game atau chemistry pop itu sendiri. Nah, datanya dikumpulkan melalui kuesioner, kepuasan, dan tes pengetahuan untuk mengukur tingkat kesenangan, tantangan, dan peningkatan pemahaman unsur kimia sebelum dan sesudah bermain. Nah, untuk jurnal yang ketiga, instrumennya adalah 3 game fisik, kartu, dan papan, yang dimana data ini dikumpulkan melalui observasi langsung dan pencatatan reaksi verbal atau ucapan peserta selama sesi bermain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada analisis data. Untuk jurnal yang pertama, datanya dianalisis secara kuantitatif atau ANOVA untuk durasi fiksasi pada area of interest dan kualitatif, yang dimana atau analisis isi pada transkrip RTA untuk mengidentifikasi strategi dan masalahnya. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua, data kuesioner dianalisis secara deskriptif atau presentase untuk mengukur tanggapan siswa terhadap aspek kesenangan, tantangan, dan peningkatan memori. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, data reaksi verbal dianalisis secara kualitatif menggunakan konten analisis untuk mengidentifikasi tema-tema manfaat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ketemuan dan kesimpulan. Pada jurnal yang pertama, mayoritas siswa ini gagal menyelesaikan tugas. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dasar, kemampuan membaca pemahaman yang rendah, dan ketidakmampuan menggunakan tabel periodik sebagai alat induktif. Siswa cenderung beralih ke strategi yang membatasi atau limiting strategis seperti menembak jawaban. Nah, untuk jurnal yang kedua, sebanyak 96% siswa menikmati game, 87% merasa tertantang, dan 94% mengingat setidaknya 3 unsur lebih banyak setelah bermain game. Maka disimpulkan bahwa chemistry pop ini efektif sebagai alat pembelajaran mandiri yang menyenangkan dan menantang untuk mempelajari kimia, khususnya di tabel periodik. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, di sini baik guru dan siswa memberikan tanggapan yang positif, yang dimana game ini dianggap memfasilitasi pemahaman konsep, membuat belajar menjadi lebih menyenangkan, mendorong pembelajaran permanen, dan meningkatkan motivasi. Game ini efektif untuk mengulas konsep-konsep kimia pusat. Nah, di sini yang selanjutnya ada manfaat yang bisa saya ambil untuk rencana penelitian. Yang dimana pada jurnal yang pertama, ini menyoroti pentingnya tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga melatih keterampilan pemecahan masalah dan strategi belajar pada siswa. Metode eye tracking juga ditunjukkan sebagai alat yang powerful untuk penelitian pendidikan yang mendalam. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua, ini memberikan inspirasi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis game dengan level dan mekanisme yang beragam, serta menekankan pentingnya desain grafis dan user experience yang berkualitas. Nah, untuk jurnal yang ketiga, ini memberikan model pengembangan serangkaian game yang saling terintegrasi untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif, serta menunjukkan bahwa game sederhana atau kartu dan papan tetap sangat efektif jika didesain dengan baik. Nah, kemudian didapat research gap dari
ketiga jurnal tersebut. Kesenjangan antara penggunaan game edukasi sebagai alat yang menarik dengan pengukurannya terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah konseptual yang mendalam. Yang dimana ini bisa dijabarkan research gap dari setiap jurnalnya. Nah, pada jurnal 2 dan ketiga ini hanya fokus pada pengembangan game dan mengukur kesenangan, tantangan, dan peningkatan hafalan. Misalnya seperti pada jurnal yang kedua yaitu mengingat 3 unsur lebih banyak. Nah, jadi pada jurnal ini tidak mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan tabel periodik ini untuk menalar atau memecahkan masalah baru, tapi hanya sekedar untuk mengingat gitu dan mengukur kesenangan, tantangan, dan peningkatan hafalannya. Nah, untuk jurnal yang pertama ini ini justru mengungkap akar masalahnya, yang dimana siswa ini gagal menggunakan tabel periodik sebagai alat induktif untuk memecahkan masalah dan bergantung pada strategi menghafal atau mendebak. Namun, penelitian ini bersifat diagnostik dan tidak menawarkan atau menguji intervensi seperti game untuk mengatasi masalah ini. Nah, di sini yang selanjutnya ada penjabaran research gap dengan perbandingan 3 jurnal lagi. Di sini ada 3 jurnal yang saya ambil untuk perbandingan, di mana yang pertama ini ada jurnal yang berjudul A Game-Based Approach to Learning the Idea of Chemical Element and Their Periodic Classification. Nah, research gap-nya meskipun menggunakan banyak game dalam satu unit pembelajaran dan mengukur pemahaman konseptual, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan terbesar ada di area pengetahuan atau K dan pemahaman alam sains atau N. Sementara peningkatan pada area aplikasi pengetahuan dan penggunaan bukti lebih terbatas. Ini menunjukkan bahwa game-game tersebut masih kurang optimal dalam melatih keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, untuk jurnal yang kedua yang saya ambil ini berjudul Incorporating Tactical Learning into Periodic Trend Analysis Using Their Dimensional Printing. Nah, research gap-nya yaitu menawarkan pendekatan tactical learning yang inovatif dengan pencetakan 3D. Namun fokusnya masih pada pengenalan tren seperti mana yang lebih besar dan lain-lain. Nah, dan bukan pada penelaran mengapa tren itu terjadi atau penerapannya dalam konteks masalah yang tidak terstruktur. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga yang saya ambil di sini berjudul STEM PT Traveler, a game-based approach for learning element of the periodic table and approach for enhancing secondary school students motivation for learning chemistry. Yang dimana pada jurnal ini berfokus pada peningkatan motivasi dan hasil belajar kognitif secara umum yang seringkali diukur dengan tes pilihan ganda. Meski menyebut game-based approach, penelitian seperti ini seringkali tidak menyelidiki secara mendalam bagaimana game mempengaruhi proses berpikir dan strategi kognitif siswa dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian didapat kesimpulan dari kesimpulan research gap dari ke-6 jurnal tersebut, yang dimana terdapat celah yang jelas antara diagnosis masalah atau siswa tidak bisa memecahkan masalah konseptual dengan solusi yang ditawarkan seperti game yang kebanyakan hanya meningkatkan hafalan, motivasi, atau pemahaman dasar. Nah, di sini belum ada penelitian yang secara khusus merancang game edukasi digital dengan tujuan utama untuk melatih dan mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah konseptual berbasis tabel periodik serta menganalisis perubahan strategi kognitif siswa dari yang menghafal menjadi berbasis pemahaman, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian eye tracking. Nah, kemudian dari research gap tersebut didapat permasalahan proposal penelitian, yang dimana di sini ada 2 permasalahannya. Yang pertama itu bagaimana efektivitas game edukasi digital periodic quest yang dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah konseptual siswa SMA pada materi sistem periodik unsur, khususnya dalam hal menerapkan tren periodik, memprediksi sifat unsur, dan membentuk senyawa. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu bagaimana strategi kognitif yang digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah berbasis tabel periodik setelah menggunakan game edukasi digital atau periodic quest
Dan apakah terjadi pergeseran dari strategi berbasis hafalan menuju strategi berbasis pemahaman konseptual dan penawaran. Nah, dari permasalahan proposal penelitian ini didapat rencana judul proposal. Di sini saya ada tiga opsi tiga opsi rencana judul proposal. Yang pertama yaitu analisis pergeseran. Yang pertama yang berjudul analisis pergeseran strategi kognitif siswa dalam pemecahan masalah sistem periodik unsur melalui implementasi game edukasi periodic quest. Nah, yang kedua opsi yang kedua yaitu yang berjudul efektivitas game edukasi periodic quest dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah konseptual siswa pada materi sistem periodik unsur. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh implementasi game edukasi periodic quest terhadap kemampuan pemecahan masalah dan strategi kognitif siswa dalam memahami sistem periodik unsur. Jadi itu adalah tiga opsi rencana judul proposal yang saya ajukan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.